militer Israel menggempur Iran menggunakan jet tempur pada Sabtu dini hari waktu setempat. Aksi ini disebut sebagai serangan balasan dan berhasil menghancurkan fasilitas pembuatan rudal atau misil yang pernah dipakai untuk menyerang Tel Aviv. Dan kita bahas lebih dalam lagi, bergabung bersama saya ada Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah. Pak Hasib, selamat siang. Pak Hasib, selamat siang, bisa mendengar suara Halo, saya? Baik. Pak Hasib, ya selamat siang Mbak melihat Puspa. baik, Pak Hasib melihat serangan yang terjadi baru-baru ini di Iran, perspektif Anda, apa tujuan strategis Israel dalam menyerang pangkalan militer Iran? Apakah ini kemudian menjadi berbeda dari serangan-serangan sebelumnya? Ya, saya rasa kalau ditanya tujuannya, sudah pasti tujuannya adalah balas serangan yang telah dilakukan oleh Iran sebelumnya, di mana Iran melakukan serangan tersebut pada 1 Oktober juga atas serangan yang dilakukan Israel. Jadi ini tentu saja adalah serangan balas membalas di antara kedua negara yang per 1 April 2024 memang mereka berada di dalam kontak langsung serang menyerang di antara Israel dengan Iran. Hanya saja Mbak Puspa, kalau saya mengamati dari 24 jam setelah serangan kemarin dilakukan oleh Israel, saya melihat ada kecenderungan cukup kuat bahwa serangan ini mirip seperti serangan yang dilakukan Israel pada pada April lalu, Mhm. yaitu bahwa serangan ini adalah serangan yang sudah dikompromikan untuk kemenangan para pihak terutama Iran dan juga Israel. Kenapa saya sebut sebagai serangan yang dikompromikan? Yang pertama, saya melihat bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Israel secara murni di saat Iran menyerang balas pada 1 Oktober, di mana mereka berjanji ingin menyerang fasilitas nuklir atau bahkan perminyakan. Jadi saya melihat dari segi targetnya pun ini sudah sangat kompromis, tidak terlalu high target sebagaimana dijanjikan oleh Israel sebelumnya. Dan yang kedua, saya juga melihat cara Israel menyerang dari informasi yang ada ini dilakukan tidak dengan melanggar udara Iran. Jadi serangan ini dengan menggunakan pesawat tempur canggihnya Israel termasuk F-35, F-16 itu menggunakan wilayah Irak yang itu memang diberikan kepada Amerika. Nah, Mhm. itu yang digunakan untuk menyerang Iran. Sehingga Jadi dengan dari negara menyerang dari perbatasan ya? iya, dan poinnya Israel tidak melanggar kedaulatan udara Iran. Dan yang ketiga, ini yang paling penting kenapa saya katakan sebagai serangan yang telah dikompromikan, ini juga sudah diberitahukan bahkan kepada Iran oleh pihak-pihak yang dimintai oleh Israel untuk memberikan pesan kepada Iran. Tujuannya satu, agar Iran tidak membalas balik. Jadi memang ini saya menyebutnya perang atau serangan yang dikompromikan untuk memastikan kemenangan semua, kemenangan Iran, kemenangan Israel minimal di hadapan rakyatnya sendiri. Karena sekali lagi ketika serang menyerang seperti ini, maka Israel maupun Iran itu punya kewajiban untuk menjaga marwah, menjaga nama besar daripada negaranya. Apalagi dua negara ini sudah, ya terutama Israel yang selama ini dikenal sebagai negara adidaya, dan Iran dengan keberhasilan menyerang Israel dalam beberapa waktu terakhir itu juga menempatkan posisi baru sebagai negara adidaya di Timur Tengah juga gitu. Jadi sekali lagi poin saya, serangan 26 kemarin ini saya melihat dengan sangat kuat ini adalah serangan yang telah dikompromikan, dan mungkin cukup besar Iran tidak akan melakukan serangan balasan secara langsung, paling tidak dalam waktu dekat. Ini analisa saya Mbak per hari ini. Baik, Saya menduga dengan cukup kuat dengan serangan ini Iran tidak akan melakukan serangan balasan secara langsung, baik. paling tidak dalam waktu dekat. Mungkin akan melakukan serangan balasan tapi ini lewat cara-cara yang tidak langsung. Misalkan lewat hukum internasional. Kita tahu Iran sudah minta PBB untuk menggelar sidang darurat karena tindakan Israel melakukan serangan ke Iran. Mhm. Tapi sekali lagi, reaksi Iran jauh berbeda dengan ketika Iran diserang oleh Israel atau pemimpin-pemimpin Iran meninggal, termasuk meninggalnya Haniyeh di Mhm. wilayah Iran, di mana Iran bersumpah dengan diksi yang sangat kuat dan tegas, kami akan melakukan serangan balik, dan itulah yang dilakukan pada 1 Oktober kemarin, serangan Iran. Oke, Begitu, kalau Mbak. kalau ini menjadi bentuk yang
dikompromikan begitu kalau tadi kata Pak Hasib. Lantas yang dikhawatirkan oleh negara-negara, oleh internasional, dikhawatirkan sejumlah pihak adalah fasilitas nuklir yang terdampak. Apakah ada kemungkinan dari serangan ini Iran akan meningkatkan program nuklirnya? Kalaupun misalnya di kemudian hari itu menjadi sebuah lampu hijau begitu, bagaimana kemudian hal ini bisa berpengaruh terhadap negosiasi internasional? Ya, kalau dilihat dari apa namanya pengaruhnya terhadap program nuklir Iran itu tentu dikembalikan kepada mekanisme hukum internasional, terutama di wilayah PBB, untuk bagaimana memastikan program-program nuklir atau kemampuan nuklir yang dimiliki oleh negara-negara ini tidak justru mengancam kepada terjadinya pembunuhan massal, terutama kepada masyarakat sipil. Jadi itu hal yang berbeda, tapi yang pasti saya melihat dengan adanya serang menyerang seperti ini, maka hampir dipastikan ini tidak akan menjadi eskalasi lebih lanjut. Ini menurut saya yang walaupun saya melihat banyak pengamat, banyak pihak, bahkan media yang seakan-akan ini akan menuju kepada eskalasi lebih lanjut. Saya melihat justru dengan perkembangan yang ada sekarang, ini justru ini mirip kayak skenario serangan balasan Israel pada tanggal 19 April lalu. Setelah diserang oleh Iran pada 14, Israel juga melakukan serangan balik. Tapi hampir sama dengan ini menurut saya, serangan itu justru kayak semacam ingin menjadi serangan penutup. Oke. Agar ini tidak menjadi eskalasi lebih lanjut, minimal untuk beberapa waktu ke depan. Apakah selamanya? Tentu tidak akan bisa, tapi kalau dibaca ini adalah jawaban dari serangan Iran per 1 Oktober, maka kemungkinan besar menurut saya ini tidak akan lanjut dalam bentuk serang membalas secara langsung, serang menyerang secara langsung di antara Israel dan Iran. Oke. Begitu, Mbak Puspa. Baik, kalau dari jangka pendek mungkin tidak akan terlihat eskalasi yang cukup tinggi antara kedua negara, tapi mengingat jarak yang jauh antara kedua negara, Pak Hasib, perang seperti apa yang kemudian tanda kutip akan terjadi? Ya, ini saya melihatnya begini. Kalau sekarang ini tentu sekali lagi tidak terlepas dari Amerika. Saya selalu mengatakan Timur Tengah itu sangat ditentukan oleh Amerika. Dan Amerika dari awal sampai hari ini konsisten dengan kebijakan deeskalasi. Jadi ini kayak semacam bentuk pemaksaan atau keberhasilan Amerika untuk memaksa para pihak, termasuk Israel sebagai kawan dan Iran sebagai lawan, untuk tidak melanjutkan menjadi perang kawasan atau perang Timur Tengah. Nah, sebelum nyampe ke pertanyaannya Mbak Buspa, ini menurut saya sekarang psikologinya sudah psikologi yang seimbang di antara Iran dengan Israel, karena kita lihat kedua belah pihak sudah berada pada titik yang merasa menang. Israel tentu sekarang merasa menang besar karena dia berhasil bahkan membunuh tokoh-tokoh kunci dari Haniyeh, kemudian dari Nasrullah, bahkan Sinwar terakhir. Jadi apalagi yang diharapkan oleh Israel? Ini kemenangan yang sangat besar. Lalu dari sisi Iran sendiri, saya melihat dia juga bisa merasakan menang besar dengan semua ini. Yang pertama sudah pasti karena dia berhasil bahkan 2 kali roketnya itu menyasar dan menempati target-target di Israel. Sekali lagi itu mengubah peta Timur Tengah, karena selama ini hampir tidak ada negara manapun yang berhasil menembus pertahanan Israel. Tapi hari ini atau bulan-bulan ini kita melihat Iran sudah memecahkan kayak semacam mitos itu, bahwa sistem pertahanan Israel bisa ditembus oleh Iran. Namun sekali lagi ini kemenangan yang juga besar bagi Iran, besar harganya terutama juga karena kemenangan itu misalkan mengorbankan meninggalnya banyak-banyak tokoh yang menjadi andalan bagi Iran, terutama tokoh-tokoh Hizbullah. Sekali lagi Hizbullah ini kayak macam barisan depan Israel. Saya selalu katakan Israel, Iran dan kelompok-kelompok proksinya, Iran, kemudian Hizbullah dan lain sebagainya, itu mengenal strategi yang disebut sebagai wihdatus saha, di mana mereka menganggap di antara Hamas, kemudian Hizbullah dan kelompok-kelompok perlawanan itu kayak semacam diikat oleh satu kesatuan teritori. Jadi siapapun yang menyerang di antara kelompok-kelompok ini, maka akan diserang balik oleh terutama Iran sebagai pemimpin daripada proksi ini atau daripada kelompok ini. Nah, oleh karena itu bagi Iran sekarang, sekali lagi apa yang sudah terjadi dari 7 Oktober 2023 sampai sekarang ini sudah mencapai kemenangan-kemenangan yang sangat besar, walaupun harganya juga sangat besar, terutama dengan meninggal tokoh-tokoh kuncinya, bahkan juga jenderal-jenderalnya di Lebanon. Nah, oleh karena itu memang pertanyaan terakhirnya menjadi menarik, bagaimana jangka panjang ke depan. Menurut saya Israel dan Iran juga perlu untuk mengkalkulasi ulang kalau Israel yang disebut sebagai ambisi menang total.
Nah, Netanyahu Oke. ini kan sampai sekarang menunjukkan kepada dunia dia tidak ingin didikte, termasuk oleh Amerika, karena dia ingin mencapai kemenangan total. Dia ingin Hamas hancur sehancur-hancurnya, dia ingin Hezbollah hancur sehancur-hancurnya. Tapi sekali lagi sampai sekarang kalau dipaksakan, saya nggak tahu ke depan apa yang terjadi kepada Israel. Sebaliknya juga sama, sebenarnya Iran juga udah ingin lebih kuat, lebih besar mengalahkan Israel, tapi sekali lagi ini harganya semakin mahal karena banyak tokoh-tokoh perlawanan yang semakin berjatuhan akibat serangan-serangan yang dilakukan. Saya melihat ini mungkin menjadi titik kompromi yang bisa ketemu di antara Amerika yang memang ingin ini adalah deeskalasi dari awal, lalu kepentingan Iran dan Israel di sisi lain agar bisa mereda atau menurunkan tensi ini. Dan saya melihat serangan 26 Oktober yang dilakukan Israel ke Iran itu justru kayak serangan menuju akhir atau menuju penurunan eskalasinya. Dan kita harapkan ke depan ini semakin turun dan pada ujungnya adalah tercapai kesepakatan genjata terutama di Gaza yang dianggap sebagai sumber konfliknya. Bahkan saya berharap bisa tercapai kemerdekaan bagi Palestina yang mengakui Israel secara damai. Itulah yang menurut saya solusi ideal dan abadi bagi kedua negara. Mbak Baik, Buspa. terkait dengan serangan Israel ke Iran, saling serang Israel dan Iran, apakah perlu PBB langsung menghandle, bagaimana seharusnya PBB menghandle, merespons terkait dengan serangan ini, Pak Hasib? Ya, menurut saya PBB sendiri kita melihat sejak 7 Oktober ini menghadapi problem yang sangat besar sekali karena ternyata hukum PBB, sistem PBB belum bisa betul-betul menegakkan yang adil untuk semua. Keadilan di PBB itu seakan-akan adalah keadilan yang berpihak kepada negara-negara, terutama yang berada di anggota Dewan Tetap Keamanan PBB. Jadi menurut saya memang PBB sendiri harus belajar lewat ini semua. Karena sekali lagi PBB ini menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua nah ini buktinya kebutuhan hukum itu adalah untuk membuat negara lain tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang serupa. Bayangkan Israel sudah menimbulkan korban seperti itu, PBB tidak melakukan apapun, lalu bagaimana PBB akan misalkan menyikapi, sekarang juga peperangan di Sudan misalkan ya, di antara dua pihak yang juga berperang, bagaimana PBB akan menyikapi konflik-konflik di negara lain yang potensial muncul dalam beberapa bulan ke depan. Jadi sekali lagi tragedi yang terjadi di Gaza dalam 1 tahun terakhir itu salah satu pembelajaran pentingnya adalah PBB harus lebih baik, lebih adil dan lebih bisa diterima oleh semua dan itu salah satu indikatornya ada satu ide hukum sama. Jangan hukum berbeda bagi pelanggaran yang juga sama karena adanya di antara negara-negara yang berkuasa di PBB. Begitu, Mbak. Baik, Pak Hasibullah, terima kasih atas perspektifnya, atas insight-nya terkait dengan saling serang antara Israel dan Iran. Terima kasih banyak Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah atau Ketua Pengurus Aliansi Indonesia Damai, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian News Hour. Selamat siang. Selamat siang.